Untuk Iya. waktunya silakan Ibu. Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam Zoom ini. Ini kali kedua saya bersama-sama dengan Anda semua dari Paroki Cideng yang mengadakan sesi pengajaran ini. Tapi terbuka untuk siapa aja yang mau belajar sama-sama. Saya di sini bukan guru, tapi kita juga sama-sama belajar. Kita lebih menggali lagi, lebih mengenal lagi tentang kerahiman ilahi. Baik teman-teman, bagi yang belum pernah berjumpa dengan saya, yang belum pernah kenal dengan saya, perkenalkan saya Varia, tadi sudah diinfokan oleh Bro Johan, yang sudah kenal dan sudah lama nggak ketemu saya, mungkin kita bisa ketemu pada malam hari ini lagi. Saya juga senang bahwa teman-teman bisa berjumpa dalam Zoom ini dengan keadaan sehat. Sekarang itu sehat menjadi harta yang paling luar biasa. Iya, baik. Teman-teman, sesuai dengan temanya, kita mau belajar bersama-sama bersama dengan Santa Faustina. Saya tidak pernah akan lari dari buku harian Santa Faustina. Jadi kita belajar bersama-sama dari catatan harian Faustina, ya, bukan pengajaran dari saya, bukan. Saya juga belajar bersama-sama dengan Anda semua. Baik, saya coba untuk share screen. Semoga tidak ada halangan. Yes. Sudah terlihat ya, Bro Johan? Ya. Udah Bu Faria. Oke. Baik. Teman-teman, hari ini sesuai dengan temanya adalah apa? Kerahiman ilahi sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena kita semuanya ini masih di dunia, masih mempunyai nafas kehidupan, dan kita diberi kehidupan oleh sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus, Allah yang maha kuasa, yang memberikan kehidupan kepada semua dari kita. Nah, baik. Di sini dari bacaan buku Faustina nomor 300. Saya sudah mencoba untuk menuliskan di sini. Kita simak bersama ya. Kita simak bersama. Baik, kita baca aja dalam hati. Teman-teman karena di mute saya yang baca. Mintalah kepada abdiku yang setia supaya pada hari ini ia memaklumkan kerahimanku yang besar ke seluruh dunia. Ini maksudnya abdiku itu siapa? Pastor. Ya. Pastor Sopoćko itu sebagai pastor pembimbingnya Santa Faustina. Ya. Santa Faustina punya bapak rohani secara khusus ya, karena Faustina dipilih secara khusus untuk menjadi sekretaris kerahiman Allah. Yesus sendiri yang memilih Faustina. Ya. Oke. Barang siapa pada hari ini menghampiri sumber kehidupan ini, ia akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Teman-teman para devosan kerahiman ilahi tidak asing dengan kalimat ini. Artinya bahwa ini adalah pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari hukuman. Itu artinya indulgensi penuh. Jadi teman-teman yang sudah berdevosi kepada kerahiman ilahi, yang sudah membaca catatan harian Faustina, itu pasti tahu yang dimaksud di sini apa. Indulgensi penuh. Ya, nanti ada tema tersendiri tentang indulgensi penuh. Saya malam hari ini tidak akan membahas itu. Nanti teman-teman sabar. Indulgensi penuh itu akan kita bahas secara khusus karena itu penting. Nah, saya lanjut. Umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling
dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Ini Yesus bilang kepada Santa Faustina, bahwa umat manusia tidak akan menikmati damai sebelum berpaling dengan penuh kepercayaan kepada kerahimanku. Jadi artinya damai itu adanya, kita bisa menikmati damai, kita bisa mencapai damai yang sempurna, itu hanya di dalam kerahiman Allah. Hanya kepada Dia saja, Sang Raja Damai. Oh, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Ini di sini kunyaku besar ya. Jadi Yesus bilang kepada Santa Faustina, betapa hatiku terluka karena adanya jiwa yang tidak percaya. Teman-teman, kita semua yang ada kumpul di sini pasti orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata banyak juga di luar sana sampai saat ini yang belum percaya, yang tidak mau percaya. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita doakan. Nah, ternyata orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai sumber kehidupan, itu ternyata melukakan hati Yesus. Dia sedih karena banyak orang yang tidak percaya. Nah, jiwa seperti itu mengakui bahwa aku ini kudus dan adil, tetapi tidak percaya bahwa aku adalah Sang Kerahiman. Ia percaya akan kebaikanku. Roh-roh jahat pun memuji keadilanku, tetapi tidak percaya akan kebaikanku. Teman-teman, coba renungkan baik-baik. Apakah Anda dan saya, saudara dan saya semua di sini, apakah kita juga termasuk yang ini? Yang mengakui bahwa ia ini kudus dan adil, tetapi tidak percaya bahwa akulah Sang Kerahiman. Mungkin masih ada juga beberapa orang yang masih mempertanyakan kerahiman ilahi atau kerahiman Allah itu apa. Mungkin ya, ia tidak percaya akan kebaikanku. Ya, roh jahat pun memuji keadilanku tapi tidak percaya akan kebaikanku. Bicara tentang kerahiman dihubungkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan Allah. Jadi kita bicara tentang kerahiman, itu berarti kita juga bicara tentang kebaikan-kebaikan Allah. Nah, sekarang coba renungkan, apakah kita sungguh sudah mengenal atau bahkan kita seringkali merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita terima. Tapi mungkin hanya sebatas, ya Tuhan terima kasih untuk kebaikan di dalam hidupku. Ternyata kita belum sampai kepada percaya kepada Sang Kerahiman. Nah, ini menjadi perenungan yang serius buat kita. Ya, para devosan kerahiman ilahi, namanya aja devosan, ya kan? Orang yang berdevosi, orang yang menghormati kerahiman Allah. Tentunya sudah sangat amat familiar, bahkan menjadi nafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Yesus itu adalah Sang Kerahiman. Maka Yesus mengatakan, hatiku bersuka cita karena dijuluki Sang Kerahiman. Ya, dari nomor 300 ini kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Sumber Kehidupan. Ya, dan kita percaya itu. Pada saat penciptaan, kita juga diciptakan dan dihembusi roh kehidupan. Kita bisa hidup sampai saat ini karena roh Allah ada di dalam diri kita. Begitu ya. Nah, baik teman-teman. Kemudian saya akan buka yang next ya. Ya, 911. Sekali peristiwa kehadiran Allah meliputi seluruh hidupku, dan secara misterius akal budiku beroleh pencerahan untuk memahami jati dirinya. Ini istimewa ini Faustina. Faustina
mendapatkan rahmat yang khusus untuk memahami jati diri Allah. Ya kan? Ia mengizinkan aku memahami kehidupan batinnya. Wow, luar biasa ya. Ketika satu dari ketiga pribadi itu berkomunikasi dengan suatu jiwa, lewat kuasa kehendak yang satu, jiwa itu menyadari diri bersatu dengan ketiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, kita tahu itu. Dan diliputi kebahagiaan yang mengalir dari Tritunggal Maha Kudus. Itulah pula kebahagiaan yang menjadi santapan para kudus. Nah, kebahagiaan yang sama itulah yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus, membuat semua ciptaan merasa bahagia. Darinya muncul kehidupan yang menghidupkan dan memberkati segala kehidupan yang berasal dari Dia. Pada saat seperti ini, jiwaku mengalami nikmat ilahi yang sedemikian besar, sehingga aku mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Saking bahagianya, Faustina itu tidak bisa lagi mengungkapkan dengan kata-kata, melukiskan dengan kata-kata, enggak bisa. Tidak ada kata-kata yang sepadan dengan kebahagiaan yang dia terima dari Allah. Nah, teman-teman, untuk coba kita renungkan juga ya, apakah kita selama hidup ini, apa sih yang kita kejar sebenarnya? Apa? Saya yakin dari kita semua mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana yang kita kejar? Kebahagiaan yang sejati. Karena ternyata ada kebahagiaan kekal atau kebahagiaan sejati, dan ada juga kebahagiaan semu. Kalau kebahagiaan semu itu ya cuma sementara sifatnya. Ya kan? Nah, sepanjang hidup kita pasti punya cita-cita ingin hidup bahagia. Sekarang kalau ditanya satu persatu dari kita semua, menurutmu bahagia itu seperti apa? Gitu, ya. Jawab dalam hati. Sebenarnya kalau tatap muka, saya lebih senang dengan kita berdialog. Tapi dengan begini saya dipaksa untuk bicara sendiri. Ya, bahagia. Orang mengejar bahagia. Bahagia itu seperti apa sih? Gambaran sukacita, damai sejahtera. Bahagia itu, saya bahagia kalau suami dan anak-anak saya sehat. Saya bahagia kalau saya mencapai kesuksesan dalam karir. Saya bahagia kalau cita-cita saya tercapai, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jarang sekali orang menyadari atau mencari kebahagiaan yang kekal. Ya. Kebahagiaan yang kekal itu apa? Yaitu kebahagiaan kita bersama dengan para kudus, bersama dengan Allah sendiri. Di mana ada Allah, di situ ada kita. Itu bahagia kalau kita bisa bersatu dengan Allah. Sebagai orang yang beriman, sebagai anak-anak Allah, sebenarnya kita sudah menyadari itu. Dan kita mengejar itu. Kalau misalnya kita belum sampai 100%, pasti belum sampai 100% bahagia kita bersama Tuhan. 100%-nya nanti kalau kita sudah dijemput dan kita bersama-sama dengan Tuhan, ada di rumah Bapakku banyaklah tempat. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Nah, itu baru kebahagiaan yang penuh. Ya. Jadi kalau sekarang belum penuh Anda dan saya, karena masih hidup, masih punya keinginan. Ya kan? Masih punya, kalau kebahagiaan kekal itu sudah sempurna, semua sudah ada, sehingga tidak lagi kepikiran oleh kita pengen ini, pengen itu, sudah nggak ada. Karena apa? Karena semuanya sudah sempurna disediakan Allah. Nah, itu ya. Itu namanya kebahagiaan kekal atau kebahagiaan abadi. Sempurna. Nah, bahagia yang sempurna. Kalau yang sekarang ini kita bahagia, itu masih bahagia yang semu, yang sebentar hilang. Contoh, bahagia sekali waktu anaknya merit.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lupa. Lupa arti bahagia pada saat suasana bahagia hati yang bahagia saat menghantar anaknya menikah. Kalau udah lama, udah setahun, 2 tahun, udah lupa situasi bahagianya. Itu yang mau saya katakan bahagia semu. Tetapi kalau bahagia abadi itu tidak pernah ada istirahatnya. Terus-menerus bahagia. Karena Allah bersama-sama. Oke. Saya akan mencoba lagi melihat ya sumber kehidupan dari 15-20. Teman-teman nanti boleh mencatat aja nomor-nomornya karena di rumah Anda bisa baca sendiri bacaan harian buku harian Faustina ini. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, kepada Faustina, aku telah membuka hatiku sebagai mata air kehidupan yang terus-menerus mengalir. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri samudra kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Orang-orang berdosa akan memperoleh pengampunan, dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya, ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. Nah, teman-teman, di sini ada kata menimba. Ya, menimba. Artinya apa? Menimba. Kita menimba itu mengambil air dari sumur, biasanya begitu ya. Ingat, Yesus mengatakan, akulah air hidup. Ya kan? Akulah air hidup. Akulah air. Sumber. Air tadi dikatakan sumber kehidupan. Ya kan? Terus di sini hatiku, hati Yesus terbuka sebagai mata air kerahiman yang terus-menerus mengalir. Jadi tidak pernah ada habisnya. Kalau kita melihat gambar kerahiman ilahi yang dari hati Yesus tercurah darah dan air. Nah, di sini air yang tercurah dari hati Yesus yang Maha Kudus itu tidak pernah kering. Istilahnya kalau itu sumur tidak pernah mengalami musim kemarau. Karena setiap saat kita membutuhkan air, di situ pasti ada. Maka Yesus mengatakan mereka menghampiri samudra kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Ya. Dengan gambar kerahiman ini membantu kita semua untuk selalu ingat akan kata-kata ini. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Dari mata air yang berasal dari hati Yesus. Sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir, tidak pernah kering. Nah, maka kita diberi kesempatan untuk terus-menerus menghampiri sumber kehidupan ini. Air dan darah. Manusia, tubuh manusia itu terdiri dari air dan darah. Nah, ini sumber kehidupan, ya kan? Kalau kekurangan air, dehidrasi, contoh kalau kita sakit diare beberapa hari dan kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu pasti kulit kita menjadi dehidrasi dan itu efeknya dampaknya sangat mengerikan, bisa lari ke jantungnya, paru-parunya rusak dan seterusnya. Nah, betapa pentingnya air itu. Apalagi di sini dikatakan menimba kehidupan, air hidup. Air yang memberikan kehidupan. Tubuh kita ini hanya terdiri dari 2, darah dan air. Nah, di gereja Katolik, air itu sebagai sakramen yang tanda kehadiran Allah. Sakramen itu tanda kehadiran Allah. Air itu sejak kita dibaptis menjadi warga gereja, itu kita juga dibaptis dengan simbol air. Mau mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Maka kita yang menjadi anak-anak Allah diberi kehidupan yang kekal. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa kita
dipanggil terus-menerus untuk lebih dekat, untuk datang, menghampiri, dan menimba kehidupan itu. Ya, menimba kehidupan dari Allah. Jadi kita diajak terus-menerus. Nah, para devosan yang sudah berdevosi, mengerti arti devosi dan memang menghormati Allah, itu jam kerahiman itu menjadi hal yang istimewa karena pada jam kerahiman itu jam 3 petang Yesus mengatakan darah dan air tercurah dari hati kudusku. Nah, barang siapa menghampiri aku, dia akan menemukan kelegaan. Ya, nah itu ya. Di dalam Injil juga ada kan? Barang siapa berbeban berat, marilah datang kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan. Ya, maka di sini mari kita terus-menerus menghampiri samudra kerahiman dengan iman yang teguh. Kita yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh sang kehidupan itu sendiri, sumber kehidupan dan kebahagiaan. Nah, sekarang kita bicara tentang sukacita atau kebahagiaan. Kebahagiaan. Dalam buku harian nomor 1569. Oh Yesus, kasih abadi. Engkau telah mengurung diri dalam hosti. Dan di sana engkau menyembunyikan kealahan dan keelokan. Engkau melakukan ini untuk memberikan dirimu seutuhnya dan seluruhnya kepada jiwa. Dan untuk tidak menggentarkan jiwaku dengan keagungan. Oh Yesus kekasih abadi, oh terang abadi, sumber sukacita dan kebahagiaan yang tak terselang. Engkau telah menyelubungi dirimu dengan roti, karena ingin menjadi bagiku surga di bumi. Engkau sungguh menjadi surga ketika kasih-Mu, oh Allah, kau limpahkan kepadaku. Ini Faustina itu selalu digambarkan ya, Faustina itu dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Setiap kali dia bisa berkomunikasi, ya, itu bukti bahwa sungguh-sungguh cintanya Faustina kepada Yesus itu penuh. Dia benar-benar mencintai Tuhan sebagai sang mempelai. Ya, jadi ada keterbukaan antara Yesus dan Faustina. Ya, hubungan antara mempelai atau suami istri seperti kita ini suami istri pasti kita juga semuanya terbuka dengan suami, kan? Nah, dengan keterbukaan ini Faustina dengan bebas segala macam apa yang ada di dalam hatinya dia ungkapkan kepada Yesus. Dan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hati Faustina. Nah, ini mau menggambarkan relasi yang erat antara Yesus dengan umat kesayangannya, termasuk Anda dan saya semua. Maka kalau kita bersatu dengan Yesus, maka kita menemukan juga sukacita penuh. Biarlah sukacitamu menjadi penuh, kata Tuhan. Dan kita menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Dikatakan di sini, sukacita dan kebahagiaan yang tak terselangi. Yang tidak ada bandingnya. Ya, oke. Nah, sekarang ini masih yang tentang kebahagiaan 17:41. Oh Allah, Engkau adalah sang kebahagiaan. Ini kata-kata Faustina. Engkau tidak membutuhkan makhluk untuk membuat dirimu bahagia. Sebab engkau sendiri adalah kepenuhan cinta. Tetapi karena kerahimanmu yang tak terbatas, engkau menciptakan makhluk yang mengikut sertakan mereka dalam kebahagiaanmu yang abadi. Stop sampai di sini dulu. Ya, ini luar biasa. Di sini Faustina menyadari bahwa engkau tidak membutuhkan makhluk untuk membuat dirimu bahagia. Lah wong Allah itu adalah sumber bahagianya kok. Jadi dia nggak butuh kita sebenarnya untuk membahagiakan. Tidak. Maka jangan salah kalau kita seringkali ternyata pikiran kita itu masih punya pikiran begini. Aku mau membahagiakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita untuk membuat dirinya Allah bahagia.
karena dia adalah sumber kebahagiaan. Dan kita diciptakan sejak awal mula, Tuhan menciptakan manusia justru dengan dasar cinta. Karena cinta, maka Allah menciptakan semua makhluk hidup. Dan selalu dikatakan baik adanya. Begitu menciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. Jadi karena Allah menciptakan dengan dasar yang cinta, kepenuhan cinta, maka kita diciptakan sebagai makhluk yang sungguh amat baik. Begitu ya. Nah, oke. Dan ini penting, di sini dikatakan, engkau menciptakan makhluk dan mengikut sertakan mereka dalam kebahagiaanmu yang abadi dan dalam kehidupanmu sendiri. Jadi, kita ini juga makhluk yang diciptakan Allah, ya kan? Dasar penciptaannya adalah cinta, kepenuhan cinta. Karena cintanya maka kita diciptakan sebagai makhluk yang segambar dengan Dia, ya kan? Nah, ini ternyata di dalam saat penciptaan itu pun Allah sudah membawa kita ikut di dalam kebahagiaan abadi. Ya, dalam kehidupan Allah sendiri. Karena roh Allah dihembuskan kepada kita, maka kita juga boleh mengalami kebahagiaan yang abadi bersama dengan Dia. Ya, ini kehidupan ilahi yang roh hayati sebagai Allah yang esa dalam 3 pribadi. Kalau engkau membiarkan mereka ambil bagian dalam kebahagiaanmu dan mengizinkan mereka hidup mencintai engkau, itu hanya karena kedalaman kerahiman. Jadi betul bahwa kita diciptakan berdasarkan kerahiman Allah. Dari lubuk kerahimanku yang paling dalam engkau kuciptakan. Istimewa. Ya. Jadi kita itu makhluk ciptaan Allah yang sungguh amat luar biasa berharga di mata Tuhan. Apapun kita, sejelek apapun kita adalah makhluk yang istimewa di hadapan Tuhan. Ingat itu teman-teman. Ini luar biasa ya. Nah, inilah kebaikanmu yang tak terbatas. Karena itu tanpa henti mereka memuliakan engkau sambil merendahkan diri pada tumpuan keagunganmu sembari melakukan kidung abadi mereka. Kudus, kudus, kudus. Mereka di sini, Hosina mengatakan mereka memuliakan engkau sambil merendahkan diri, itu artinya para kudus yang sudah ada di sana, yang sudah ada di singgasana, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan adanya mereka para kudus itu hanya memuji keagungan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Teman-teman, ini menjadi satu bagian di dalam liturgi penting pada saat kita ekaristi, bukan? Kita selalu diajak, mari menyanyikan kudus, kudus, kudus. Kita diajak bersama-sama dalam situasi di surga bersama para malaikat. Karena yang bisa memuji, yang bisa terus-menerus menyanyikan dan selalu memuliakan Allah terus-menerus, itu para kudus. Nah, jadi walaupun kita masih di dunia ini, ternyata, mari teman-teman kita sadari bahwa Allah itu istimewa. Allah sudah memberikan kepada kita untuk ikut berbahagia bersama para kudusnya di surga. Wow, istimewa bukan? Ya, oke. Ada gangguan sedikit. Nah, satu lagi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Nah, ya Allah, dalam kerahimanmu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, ya, dari yang nggak ada apa-apanya. Tuhan itu selalu menciptakan dari yang hampa, yang nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Nah,
Engkau telah melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami. Hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Lagi-lagi dikatakan bahwa penuh cinta. Ya. Kita diciptakan karena Allah yang sungguh-sungguh mencintai kita. Untuk menjadi bahagia. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk menjadi bahagia. Maka sebenarnya kalau kita menyadari tujuan Allah untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, maka nggak ada alasan buat kita kalau kita itu walaupun masih berjuang di dunia ini, nggak ada alasan untuk kita selalu sedih atau menggerutu atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena sejak awal mula Tuhan menjadikan kita bahagia. Bahkan tadi dikatakan kan Allah membawa kita masuk dalam suasana bahagia di surga bersama para malaikat yang selalu memuji, memuliakan keagungan Tuhan, yang selalu hanya memuji terus-menerus, kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seterusnya. Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami. Lihat ya teman-teman. Jadi kalau kita rajin berdoa, kalau kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan karena Allah butuh kita. Tetapi sebaliknya, kita yang butuh Allah. Kita butuh Allah karena apa? Karena dia memang sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan. Ya, maka saya mencoba membuat tema ini kerahiman ilahi sebagai sumber segala kehidupan dan kebahagiaan. Karena kedua hal inilah menjadi tujuan utama kita dalam hidup. Ya, Tuhan ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Ini dari tadi diulang-ulang begini, ya, maka saya soroti merah. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Kita itu manusia yang sangat lemah, tidak tahan uji. Karena apa? Karena keegoisan kita. Karena kita tetap mau memenangkan keinginan kita sendiri. Bukan kehendak Tuhan yang kita nomor satukan. Padahal Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami. Ya kan? Jadilah kehendak-Mu. Mu-nya-Mu Tuhan. Tapi seringkali kita mengatakan terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan manut aja sama saya. Tuhan ikutin aja saya. Seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke sini. Tapi kami manusia tidak tahan. Mestinya engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hatimu sendiri tergerak oleh iba yang besar. Kalau di dalam bahasa kitab suci, tergeraklah dengan belas kasih. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasih. Nah, itu ciri khas sifat Allah ya, yang selalu berbelas kasih. Ya. Sehingga engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Ya. Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan Tuhan datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita-kita ciptaannya yang sangat amat dicintainya, dilayani untuk supaya kita tetap dalam hidup yang seturut dengan kehendaknya. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, engkau tidak menghukum kami. Nah, sebagaimana mestinya. Kalau bicara Tuhan adalah hakim yang adil, kalau kita bicara keadilan, wow, itu artinya bahwa kita juga harus konsekuen dengan apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, kan? Kalau bicara keadilan, Allah itu adalah hakim yang adil. Berarti kita harusnya menerima hukuman seperti yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi, saya salah mencet lagi.
Ya. Nah, tetapi karena engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya, ya, yang mestinya kita itu banyak sekali hukumannya, kan? Kalau kita bicara Allah yang Maha Adil. Semoga dimuliakan, oh Tuhan, kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang engkau tunjukkan kepada umat manusia. Nah, teman-teman, itu hanya beberapa nomor dari catatan harian Faustina yang setebal ini, yang tentunya masih sangat banyak nomor yang ditulis oleh Faustina tentang kehidupan dan kebahagiaan. Ya, nah tadi sore sebelum mulai saya mencoba buka-buka lagi, saya menemukan ada beberapa lagi, tapi menurut saya yang paling penting coba ya, saya bacakan yang nomor 522. 522. Teman-teman nyatet aja, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ini 522. Karena saya menemukannya baru, makanya yang paling penting di sini adalah gini. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Nah, ini saya cuma mau menegaskan bahwa kerahiman ilahi sebagai sumber segala kehidupan dan kebahagiaan juga ada tertulis di dalam buku harian Faustina nomor 522. Dari sumber kerahiman-Mu ya Allah, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Ya. Nah, baik. Sekarang satu lagi. Nomor 1743. 1743 ya, tadi 1741. Sekarang tambahannya ini dia di depan saya 1743 ya. Di sini adalah poin yang paling penting, ingin membagikan kebahagiaanmu sendiri kepada kami. Jadi sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah Allah, Yesus. Ya, Yesus tuh ingin membagikan kebahagiaan Allah Yesus untuk kita semua, ya. Nah, di sini engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Memulihkan keselamatan kami itu bisa juga kata memulihkan itu akhirnya dikatakan Tuhan Yesus itu datang untuk memberi hidup yang kekal, untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa atau maut. Ya, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi tema hari ini sangat amat menjadi, menurut saya ini menjadi kekuatan buat kita, ya. Kerahiman ilahi sebagai sumber segala kehidupan dan kebahagiaan. Tadi kehidupan udah pasti, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Allah, kita nothing. Kita bukan apa-apa. Kita hanya debu. Maka di Injil Yohanes dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan ini semata-mata karena Tuhan ada di dalam kita, bersama kita. Dan itu janjinya Yesus kepada kita. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Begitu, ya. Jadi teman-teman, tentang kerahiman ilahi sebagai sumber segala kehidupan dan kebahagiaan itu saya sudah uraikan. Ada beberapa tadi poin-poin, nomor-nomor yang penting yang bisa kita nanti terus-menerus dibaca lagi, direnungkan lagi, dan akhirnya untuk menguatkan iman kita. Ya, sesi 1 tentang
kerahiman ilahi sebagai sumber segala kehidupan dan kebahagiaan, saya rasa cukup. Nanti saya kalau ada waktu, saya akan lanjutkan lagi dengan syarat-syarat menjadi murid Yesus. Begitu, saya kembalikan dulu ke Bro Johan. Silahkan, Johan. Oke, terima kasih Bu Faria atas pengajaran malam ini. Kita masih ada waktu banyak. Mungkin belum ada yang masuk nih Bu Faria untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita akan buka langsung termin pertama dengan 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa langsung aja angkat tangan seperti ini. Nanti silakan di-unmute. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, buat saya ada 2 hal. Memang sudah cukup jelas, atau sama sekali tidak ngerti, jadi nggak tahu lagi yang mau ditanya. Oke, saya melihat Ibu Tas Erni Iskandar angkat tangan. Silakan Ibu, silakan di-unmute mic-nya dulu. Ya, silakan. Saya mau tanya, makasih Pak Johan sama Ibu Faria. Iya. Saya sih belum tahu ya yang ini tentang Santa Faustina ini, kerahiman Allah, kerahiman yang dibilang kerahiman Allah untuk kebahagiaan di dunia. Pengen tahu itu kalau sumber kehidupan dan kebahagiaan itu yang bagaimana itu Bu Faria? Oh, tadi saya sudah menjelaskan Yesus Allah sebagai sumber kehidupan. Itu tadi saya menceritakan begini, Bu. Oke. Kan kita ini saat ini semua kita ini manusia yang hidup ya, yang masih hidup di dunia ya. Orang hidup itu kan punya nafas kehidupan ya, kita masih bisa dikasih nafas. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah. Betul ya, Bu ya? Kita hidup karena diciptakan oleh Allah. Tadi ada beberapa nomor yang tadi saya bacakan bahwa Allah sebagai sumber kehidupan. Allah menciptakan manusia secitra, segambar dengan dirinya, ya, dengan dasar cinta Allah yang begitu besar. Karena cinta Allah kepada manusia, maka Dia menciptakan makhluk ciptaannya. Jadi kita kebagian kecipratan, diberi kehidupan dengan kebahagiaan yang penuh, karena Allah sendiri yang memberikan roh kehidupan dan kebahagiaan. Sampai di situ mengerti Ibu? Ngerti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Faria. Sama-sama. Baik, saya melihat ada dari Bapak Sandwi angkat tangan. Silakan Pak untuk unmute dan silakan bertanya. Silakan Pak. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih boleh mengikuti pencerahan kerahiman ilahi. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah cukup jelas suara saya, Bapak? Jelas. Cukup, jelas, ya, baik. Jelas. Yang ingin saya tanyakan, kerahiman ilahi itu kan mengampuni segala dosa-dosa, baik yang besar maupun yang sangat-sangat besar sekali. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika masa lalu kita tidak sengaja atau pengetahuan kita yang tidak tahu dengan sengaja kita mencerca orang tua, mengatakan bahwa orang tua itu salah dalam tindakannya, saat itu sampai muncul kejengkelan yang luar biasa, akhirnya mengutarakan bahwa kamu nanti akan mengalami masalah besar, kamu akan berdosa dan kamu akan saya sumpahi. Nah, ketika seperti itu terjadi dan saat ini kita merapat kepada kerahiman ilahi, saya sudah setahun ini masa pandemi, saya ketika ada waktu setiap jam 3 saya usahakan untuk berdevosi itu. Nah, saya yang masih menggelitik dalam batin saya, apakah itu nanti akan terrealisasi pengampunan itu
dari Allah melalui Tuhan Yesus, sehingga kami merasa berdamai lagi dengan ucapan-ucapan yang dulu pernah menyakitkan orang tua, pernah membuat orang tua kami merasa apa namanya, saking jengkelnya keluar kata-kata yang eh, seolah-olah itu supoto, Ya, seolah-olah kutukan. oke. Nah, apakah itu nanti akan memperoleh bagi kami adalah pengampunan, indulgensi penuh. Ya, Demikian Bapak Ibu, ya. terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak San atas pertanyaannya. Saya nangkap apa yang dikhawatirkan atau apa yang masih ada dalam ganjalan hati Bapak. Yes, justru disinilah kita harusnya sangat amat bersyukur kalau kita punya Allah yang Maha Rahim. Namanya aja Maha, nggak ada lagi yang di atasnya, bukan? Ini sudah paling topnya ini, Maha, Maha Rahim. Kita tahu apa arti Maha Rahim. Allah yang berbelas kasih. Allah yang mencurahkan kasih-Nya kepada manusia, termasuk Anda dan saya. Semuanya tidak ada terkecuali. Lalu bukti nyatanya mana? Realitas kerahiman Allah itu nyata di dalam sengsara dan salib Yesus. Yesus mati digantung di kayu salib. Itulah bukti nyata, realita bahwa Allah itu Maha Rahim. Jadi kerahiman itu apa? Kalau boleh saya katakan, kerahiman adalah tindakan belas kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. That's right. Menyelamatkan manusia dari apa? Dari segala dosa-dosanya. Ya. Dosa manusia itu terdiri dari ada dua macam. Dosa berat ya, dan dosa ringan. Dosa berat itu apa? Secara katekismus gereja Katolik, ya, karena kita orang Katolik, maka kita harus berpegang pada katekismus gereja Katolik. Di situ dikatakan dosa berat adalah dosa yang melanggar 10 perintah Allah. Itu dosa berat. Kita tahu salah satu dari dosa berat adalah 10 perintah Allah itu yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak adalah hukum yang keempat. Hukum perintah 10 perintah Allah yang keempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Betul ya Pak ya? Itu perintah Allah. Hormatilah ayah dan ibu. Sedangkan tadi Bapak curhat atau ada ganjalan tadi, pernah masa lampaunya menyakiti dalam tanda petik orang tuanya. Sehingga sampai begitu orang tuanya sakit hati. Karena saking sakit hatinya sampai keluar kata-kata kutuk. Begitu ya Pak, kalau saya salah tolong dikoreksi. Saya tangkap begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus Sang Maha Rahim itu benar-benar bisa membebaskan Bapak yang sudah membuat kecewa dan marah orang tuanya? Begitu ya Pak ya, pertanyaannya. Nah, baik teman-teman, Yesus mengatakan apa? Dengan darah dan air yang tercurah dari hatiku saat dia di kayu salib, dari lambungnya ditusuk dan mengeluarkan darah dan air. Disitulah Yesus mengatakan, darah dan air dari lubuk kerahimanku yang tidak pernah kering, tadi juga dikatakan dalam nomor-nomor tadi, datanglah ke sumber kehidupanku, karena disitulah aku datang untuk menyelamatkan semua makhluk. Artinya, semua makhluk itu, Yesus tidak hitung-hitung dengan yang saya selamatkan hanya yang sudah dibaptis secara Katolik dan Protestan. Tidak. Justru saya, kata Yesus, aku datang untuk menyelamatkan semua manusia. Baik itu yang sudah mengenal dia, baik itu yang memusuhi dia,
baik itu yang tidak mau mengakui dia sebagai Allah sekalipun. Jadi Bapak termasuk nggak? Termasuk kan? Anda semua dan saya termasuk dari makhluk yang sangat amat dicintai Allah. Satu hal lagi, di dalam buku catatan harian Faustina, tapi saat ini saya lupa nomor berapa, tapi saya ingat isinya. Yesus berjanji bahwa siapa yang mendaraskan doa koronka, ya, setiap hari, setiap saat lah, setiap saat, jangan setiap hari, setiap saat. Barang siapa mendaraskan doa koronka dengan sungguh-sungguh setiap saat, ya. Di situ Yesus mengatakan apa janjinya? Nanti pada saat kematiannya dia akan menikmati damai bersama. Ya. Jadi, tadi pertanyaan Bapak balik lagi, apakah saya juga termasuk diselamatkan karena saya pernah membuat dosa besar karena melanggar hukum hormatilah ayah ibumu. Begitu ya. Nah, jadi Pak, sekalipun dosa kita besar, asal kita dengan sungguh-sungguh menyesal, bertobat, itu bukan cuma di mulut, tetapi kita tunjukkan dengan perbuatan. Penyesalan itu harus diikuti dengan pembaharuan, harus hidup baru. Itulah arti tobat. Dan puji Tuhan, puji syukur kita semua yang orang Katolik dikasih sarana, dikasih suatu wadah untuk mengaku dosa, dikasih rahmat sakramen rekonsiliasi, yaitu pengakuan dosa. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah mengakukan dosa ini selama ada di pengakuan dosa? Kalau sudah, ya percayalah bahwa Allah yang Maha Rahim sudah melepaskan Bapak dari segala dosa-dosanya. Dengan mulut dan berkat yang keluar dari Romo yang dipilih oleh Allah sebagai wakilnya untuk membebaskan Bapak dari segala macam dosa itu. Itu sakramen rekonsiliasi. Maka mari kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Begitu Pak. Terjawab? Baik. Satu lagi Bro. Oke. Terima kasih. Ini udah ada pertanyaan yang masuk di live chat juga. Oke. Ini ada dua Bu Faria. Nanti saya bacain dulu aja ya, nanti Ibu sekalian jawab. Ya. Itu adalah dari Bu Sisilia, itu menanyakan, apakah kita tetap akan mengalami akibat atau hukuman dari dosa yang kita buat meskipun Allah telah mengampuni kita? Itu mungkin related sama pertanyaan yang tadi, sama Pak San tadi. Terus pertanyaan yang kedua yang berikutnya adalah begini, dari Bapak Albert. Shalom Bu Faria, mau bertanya, sebagai umat Katolik, Ekaristi itu adalah sebagai sumber kehidupan dan spiritualitas kita. Apakah Ekaristi puncak kerahiman ilahi atau berbeda? Nah, silakan Bu Faria. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, tentang indulgensi. Ya, istilah penghapusan dosa dan hukuman. Orang yang berdosa pasti dapat hukumannya, menanggung hukumannya, walaupun sudah diampuni dosanya. Begitu ya. Nah, teman-teman, sekali lagi kita harus bersyukur bahwa di dalam kerahiman ilahi ini, Yesus berbicara kepada Santa Faustina. Ini bukan saya yang ngomong. Yesus bicara dengan Santa Faustina bahwa pada hari pesta kerahiman ilahi atau sejak tahun 2000 Paus Yohanes Paulus II memasukkan ini menjadi liturgi sebagai hari Minggu Kerahiman, yaitu minggu kedua sesudah Paskah.
Dan di situ janjinya adalah pada saat Minggu Kerahiman itu, ya, Allah berjanji untuk memberikan indulgensi penuh kepada semua orang yang ikut yang menjalani semua syarat-syarat untuk mengikuti indulgensi penuh. Nah, saya bacakan dulu. Sebenarnya apa toh indulgensi penuh itu? Coba saya bacakan. Indulgensi penuh adalah pengampunan dosa dan denda atau hukuman dosa. Jadi dosanya diampuni, hukumannya juga dibebaskan, dihapuskan. Itu indulgensi penuh. Kapan kita dapat indulgensi penuh? Kalau kita bicara dalam liturgi kerahiman, itu kita dapat hanya satu kali, pas hari Minggu Kerahiman. Atau kalau devosan yang lama, ingatnya pas saat pesta kerahiman ilahi. Nah, kapan itu? 1 minggu sesudah Paskah. Ada syaratnya? Ada. Bagaimana kita bisa mendapatkan indulgensi penuh? Dosa dihapus dan hukumannya dibebaskan. Nah, syaratnya 1, harus mengaku dosa dulu. Jadi harus masuk ke sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Ngaku dosa dulu. Dan syarat untuk ngaku dosa kan kita harus jujur. Karena itu di depan Tuhan. Tuhan itu tahu. Kita belum ngomong aja Tuhan tahu kok apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Maka kita nggak bisa bohong. Begitu ya. Jadi syarat pertama mengaku dosa. Rekonsiliasi, sakramen tobat. Yang kedua, syarat kedua, harus mengikuti ekaristi pada hari Minggu Kerahiman. Jadi kalau mau mendapatkan indulgensi penuh pada saat Minggu Kerahiman, ya hari Minggunya harus pergi ke gereja ikut misa. Bukan misanya di hari Sabtu. Wong judulnya aja Minggu Kerahiman, jadi tetap di hari Minggu. Mau pagi, mau siang, mau malam boleh, tapi Minggu. Maka namanya Minggu Kerahiman. Ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, pada hari Minggu Kerahiman itu kita juga diminta untuk mendoakan ujud-ujud paus. Biasanya di dalam liturgi gereja itu setiap awal bulan selalu diberitahu ujud paus bulan ini untuk apa. Seandainya kita tidak tahu, don't worry, be happy. Kita cukup mendoakan 1 kali Bapa kami, 1 kali aku percaya, 1 kali Salam Maria. Dan kemudian kita juga mendoakan doa kerahiman. Itu ya. Mendoakan ujud-ujud Sri Paus, kalau kita nggak tahu wujudnya apa, nggak apa-apa. Yang paling penting doa Bapa kami, doa aku percaya, dan kemudian seruan doa kerahiman. Contohnya seperti apa? Simple. Yesus, Engkaulah andalanku. Cukup. Begitu saja. Nah, itu 3 syarat untuk kita dapat mengikuti Minggu Kerahiman dan kita mendapatkan bonus indulgensi penuh. Itu kalau saya bicara indulgensi penuh yang dijanjikan Yesus melalui devosi kerahiman ilahi yang ditulis oleh Santa Faustina. Yesus sendiri yang pesan. Tetapi teman-teman, kita ingat baru beberapa waktu yang lalu, seingat saya, pas menjelang doa arwah 2 November, itu kan ada juga indulgensi penuh yang diberikan oleh Bapak Paus, ya kan, menjelang 2 November, peringatan arwah, ya kan. Nah,
Itu ada. Jadi di dalam gereja Katolik agenda liturgi banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan untuk kita mendapatkan indulgensi penuh. Sekali lagi, indulgensi penuh adalah kita dibebaskan dari dosa dan dihapuskan dari hukuman. Sekarang, indulgensi sebagian. Nah, kalau yang sebagian apa? Hukumannya tetap ada, tetap kita jalankan. Jadi Allah menghapus sebagian hukuman sementara akibat dosa yang telah diampuni. Dosanya diampuni. Dalam sakramen tobat, rekonsiliasi, dosamu sudah diampuni dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi sebagai penintensinya, sebagai hukumannya, Bapak lakukan, Bapak atau Ibu, Anda lakukan doa rosario. Peristiwanya bebas. Misalnya seperti itu. Ya, itu berarti dosa kita sudah diampuni, tetapi hukumannya kita tetap. Nah, ini pengertian yang secara berkaitan dengan sakramen tobat. Tetapi teman-teman, di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, saya lupa nomornya, tetapi ada tertulis di situ tentang hal pengampunan dosa. Di situ juga disebutkan bahwa semasa hidup kita di dunia ini, kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Ya kan, dosamu sudah diampuni. Tetapi nanti pada saat kita diadili, pada saat kita wafat dan kita masuk dalam pengadilan Allah, itu hukuman-hukuman akibat dosa kita tetap ditanggung, tetap ada. Nah, itu. Tetapi kalau saya saat ini ya, saya dengan pengertian saya, kalau saya sudah ikut indulgensi penuh, saya merasa semuanya itu bebas. Hukumannya pun sudah diambil, sudah diberi bonus, dihilangkan. Dosa dan hukuman saya dibebaskan oleh Tuhan melalui indulgensi penuh. Maka teman-teman, kalau ada kesempatan indulgensi penuh dari Paus yang memberikan jadwal kapan ada indulgensi penuh, ada rahmat penuh, Paus atau uskup yang punya hak untuk memberikan indulgensi penuh. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, event apa ya? Uskup kita Suharyo juga memberikan indulgensi penuh kok. Ya, tapi saya lupa event apa itu. Nah, begitu kira-kira. Semoga bisa menjawab. Oke, Pak Johan, tadi next satu lagi tentang apa ya? Iya, tadi ada yang bertanya juga, Pak Albert itu menanyakan masalah Ekaristi, kaitannya dengan Ekaristi. Ekaristi itu kan adalah puncak sumber kerahiman dan spiritualitas kita di Katolik, Bu. Terus itu apakah itu sama atau berbeda? Itu yang menjadi pertanyaan Pak Albert. Oke, benar teman-teman. Ekaristi itu sebagai puncak. Kenapa sebagai puncak? Karena Yesus sendiri hadir. Ekaristi itu kan kita menyambut Yesus. Bukan nyambut Romo ya. Kita nyambut Yesus. Yesus yang hadir teristimewa pada saat hosti. Inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Nah, apa hubungannya dengan kerahiman? Di dalam buku catatan harian Faustina, ya, pesan-pesan Yesus yang berkaitan dengan Ekaristi itu ada puluhan nomor tentang Ekaristi. Yesus sendiri bilang kepada Santa Faustina bahwa Yesus ada di balik hosti itu. Yesus itu ada di dalam, berubah rupa di dalam hosti itu. Dan itu kita imani bahwa itu benar-benar Yesus loh. Nah, Yesus Sang Maha Rahim, Allah yang Maha Rahim. Maka Faustina dipesani, Faustina itu setiap hari Ekaristi. Dan di dalam catatan harian Faustina juga dikatakan bahwa Ekaristi itu sebagai sumber iman kita. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang datang. Ingat, inilah tubuhku
dan inilah darahku. Nah, sedangkan kerahiman ilahi itu kan kita selalu berpusat pada darah dan tubuh Kristus. Nah, maka tadi kalau ditanyakan, apakah Ekaristis juga sebagai sumber kerahiman ilahi? Yes, itu dasarnya. Semoga menjawab. Pak Andrea, siapa tadi? Pak Albert. Oke, Pak Albert. Terima kasih. Oke, makasih Bu Faria. Kita masih ada 10 menit lagi Bu Faria. Kita akan isi dengan sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Ini ada Tunggu. Ya, Tunggu. Ya, silakan Masih Ibu. 10 menit? Ya. Di sini tadi saya minta adik saya dari Makassar, semoga masih ada. Ibu Siska. Silakan Bu Siska. Langsung unmute aja, Sis. Beliau itu segudang pengalaman, maka saya rindu untuk berbagi sedikit aja untuk malam hari ini kepada kita semua. Siska, unmute. Halo, malam. Ya, bisa dengaran? Bisa dengaran, Ceh? Dengar. Senang Dengar. saya kalau bisa ikut. Silakan, Sis. Terima kasih. Ya, tadi Cici ada jelaskan nomor 1520, bukan? Saya ambil salah satu dari sekian nomor yang dikutip mengenai mata air kerahiman. Dari menyangkut dengan semua yang beberapa pertanyaan, termasuk dalamnya penjelasan yang disampaikan, sakramen pengakuan, lalu di dalamnya juga ada jam kerahiman, terus yang terakhir jawaban mengenai Ekaristi. Yang saya ingin bagikan mungkin pengalaman kami di Makassar yang kami lakukan sejak awal, bahwa mata air kerahiman itu kami mulai dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Ketika mau mempersiapkan kedatangan Ibu Faria, Pak Riki, dan Pak Stefan, seminar pertama kali memperkenalkan devosi kerahiman ilahi di Makassar tahun 2005, gitu ya, sebelum Minggu Kerahiman. Karena kami hanya praktek secara keluarga kecil-kecil, berkumpul bersama dalam satu komunitas kecil-kecil, tapi ingin mengumatkan untuk seluruh paroki. Dan kami tidak tahu bagaimana caranya. Setelah menghubungi itu, dipersiapkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi penggerak kecil ini setiap Kamis selalu berkumpul di hadapan sakramen Maha Kudus, beradorasi dengan intensi wujud supaya seminar ini bisa berjalan dengan baik. Dan kenapa ini menjadi satu tanda, tanda bahwa dia menjadi sumber kebahagiaan, kebaikan dari Allah sendiri, karena kami ini sama sekali tidak terlibat dalam kepengurusan keuskupan, belum ada, paroki juga tidak ada. Jadi ini semata-mata gerakan dari bawah, dari awam yang sederhana, tidak juga terlibat dalam posisi-posisi penting dalam pelayanan kategorial. Jadi semata-mata mengandalkan rahmat Tuhan, adorasi itu menggerakkan hati imam di paroki-paroki untuk mengumpulkan umat supaya berkumpul di katedral. Dan memang pada hari H terkumpul 572 orang. Padahal kalau dipikirkan kami tidak memakai sistem seperti sekarang. Misalnya sebarkan lewat undangan lewat WA atau lewat spanduk atau lewat cara-cara yang boleh promosi begitu. Tidak. Kami semata-mata diminta menghubungi pastor paroki. Padahal kami tidak punya relasi yang akrab untuk masing-masing pastor paroki. Nah, disinilah kekuatan adorasi kami pertama kali dapatkan basisnya, pondasinya mata air kerahiman, dan berbuah nyata ketika berhasil melakukan kegiatan itu. Dan seingat saya, yang paling berkesan dan tidak bisa saya lupa, disampaikan oleh Pak Stefan, kerinduan hatinya memperkenalkan devosi kerahiman ilahi yang berbeda dengan devosi hati kudus Yesus, sekalipun berpusat dari hati kudus Yesus yang Maha Rahim. Dia ingin ini menjadi kekayaan gereja. Artinya seluruh umat menghayatinya,
bukan sebagai satu semata-mata kelompok kecil. Itu disampaikan dan yang kami tangkap, lalu sesuai acara itu Ibu Faria pulang, Ricky pulang, Pak Stefan pulang, oleh Monsinyur Pitimang yang waktu itu masih pastor paroki, caranya membimbing kami itu satu kalimat saja. Apakah kalian yang kecil ini akan berhenti setelah event ini selesai? Lalu kami katakan, oh itu tidak pastor. Kami panggil pastor karena waktu itu belum jadi uskup. Dia katakan, hati kudus Yesus Katedral terbuka untuk kalian melakukan ketekunan, adorasi, mengembangkan devosi dan spiritualitas kerahiman ilahi. Belajarlah dari yang kecil-kecil saja. Jadi tiap Kamis kami berkumpul adorasi. Lalu apa yang kami lakukan? Waktu itu buku harian Faustina belum terbit dalam bahasa Indonesia. Malah kami diminta dititip supaya didoakan agar buku harian Faustina ini bisa terbit dalam bahasa Indonesia supaya ikut ambil bagian, kita bisa paham. Waktu itu yang kami pakai, saya ingat buku kecil biru yang dibuat oleh Canisius dari Pak Stefan Lex, Devosi Kerahiman Ilahi, buku pocket. Itu dipakai bahan adorasi. Buku Pastor Seslaus dipakai sebagai bahan adorasi. Dan di situ kan ada dialog-dialog. Nah, ini tahun demi tahun kami lakukan setiap Kamis. Dan luar biasa saya melihat bagaimana Tuhan itu membimbing melalui sakramen cinta ini, memberikan kita pengertian. Kalau kita membaca buku harian Faustina, baru kami sadar setelah terbit dalam bahasa Indonesia, bahwa oh ternyata Santa Faustina, hal-hal yang tidak dia mengerti, ketika dia adorasi, dia pasti dapat pengertian. Demikian pula dengan kami. Karena setelah membuat adorasi, muncullah ide, mari kita buat jam kerahiman. Caranya bagaimana? Dimulai lagi dari kapel biara. Dan ini, kenapa kami tahu bahwa ini menjadi karya Tuhan, sekali lagi, kami tidak punya moderator waktu itu ya, tidak ada pembimbing rohani. Tapi itu bisa naik suster-suster ikut berkumpul secara sukarela. Kami heran, setiap mau jam di katedral, itu suster naik beca siang-siang sudah ada. Padahal kalau dipikir, kami tidak mempunyai sarana promosi yang memadai. Tapi benar itu, mata air kerahiman, adorasi, menarik jiwa. Jadi yang menarik bukan kami. Tapi kekuatan adorasi, Yesus sendiri yang menarik jiwa. Sehingga setiap Jumat pertama, semakin banyak orang berkumpul. Dari seluruh paroki yang ada di Makassar, termasuk Parepare. Lalu, Parepare Kota Makassar ya. Kemudian yang saya katakan lagi bahwa itu pelan-pelan. Jadi ini tidak satu kali bertumbuh. Ini kan sudah boleh dikata 15 tahun perjalanan. Itu hari demi hari ditambah-tambahkan itu rahmat untuk memiliki relasi yang intim. Jadi pondasi pertama kalau Makassar itu adorasi. Maka adorasi di paroki-paroki yang ada Makassar itu dibuat mulai dari komunitas kerahiman. Ajaib sekali juga menghayati dikatakan Ekaristi. Karena kami bernovena Jumat pertama. Lalu caranya itu kan kalau sembilan pertama itu biasanya kita devosi Kudus Yesus. Kalau orang punya intensi, pasti naikkan di atas altar, bukan? Mau doakan kesembuhan, kesuksesan, dan seterusnya. Tapi kami waktu itu bukan itu. Yang kami intensikan itu adalah semuanya kepentingan yang untuk penyebarluasan devosi kerahiman. Misalnya kalau tahun ini kami berbicara soal koronka, maka kami pilih mengenai koronka. Misalnya koronka itu untuk mempertobatkan jiwa-jiwa, atau koronka itu untuk mengantar orang sampai. Itu menjadi intensinya. Dan memang ketika diintensikan, kami lihat semakin banyak jiwa tertarik. Jadi ingat, yang kami mau bagikan bahwa rupanya intensi itu tak melulu harus intensi pribadi. Tapi yang kami intensikan selama 9 tahun bernovena keliling paroki sehingga komunitas itu terbentuk adalah bagaimana sarana devosi bisa dicintai di punya Makassar. Dan memang demikian sehingga komunitas tumbuh bukan atas permintaan kami,
tapi mereka sendiri yang datang. Bolehkah kami buat komunitas sendiri, lalu kami menghadap pastor paroki. Seperti pengalaman Faustina persis, waktu dia mau masuk biara. Di situ ada suara dalam batinnya untuk bertemu dengan pastor paroki. Begitu juga dengan kami. Bagaimana caranya membentuk komunitas yang ada? Jadi dari adorasi ini, adorasi kemudian kepada ekaristi. Lalu mereka bilang, kami mau, karena kalau kami sebulan kali, dan kami bisa mendalami, kami lebih sering. Tapi kalau dari Maros, luar kota, itu dekat airport jauh, mau ke katedral, itu kan perjalanannya jauh, Bu. Jadi kami minta tolong bukan dibentuk di kami sendiri. Dan ternyata kalau kami belum bicara dengan pastor paroki, padahal kami bukan tidak membatas apa-apa. Ini mengatur sekali lagi saya terangkan. Jadi pastornya iya datang. Sekali lagi saya mau katakan kekuatan adorasi Sakramen Maha Kudus. Karena pesan dari Monsinyur Pitimang waktu itu. Please, bro. Halo. Halo, bro. Bu Siska? Ya. Teruskan, Bu Siska? bro. Oh, Bu Siskanya terputus. Ya, Baik. coba diganti, Cepi. Oke. Saya bisa dengar. Sorry Bu Siska, terputus suaranya. Mungkin waktunya sudah habis juga. Oke Siska, terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga menyemangati paroki Cideng ini ya. Terima kasih Siska dari Makassar, luar biasa. Terima kasih Bu Siska atas kesaksiannya, bagaimana pemulaan dari teman-teman di Makassar untuk berdevosi kerahiman ilahi. Baik, satu pertanyaan lagi Bu Faria. Ini saya kasih kepada Pak Cepi. Nanti Pak Cepi sudah meminta waktu untuk bertanya. Mungkin pertanyaannya singkat saja Pak Cepi. Silakan Pak Cepi. Baik, terima kasih Tante Hilda, terima kasih Pak Johan. Selamat malam Bu Faria. Ya, selamat malam Pak Cepi. Tadi menanggapi ada dua yang ingin saya tanggapi ya Bu. Pertama pada saat Ibu menjelaskan indulgensi penuh beberapa waktu yang lalu, seperti Monsinyur kita memberikan indulgensi penuh. Ya. Saya bertepatan dengan waktu itu, saya mengikuti juga suatu indulgensi penuh dari Monsinyur mana saya lupa, tetapi bukan Monsinyur kita dari KAJ. Nah, di situ dikatakan indulgensi penuh ini bersifat universal. Jadi kita mendapatkan langsung dari Paus. Silakan Anda berlutut. Anda boleh mendoakan orang-orang yang ingin Anda mintakan untuk indulgensi penuh. Saya akan memberikan indulgensi penuh setara dengan apa yang Anda minta dan apa yang Anda lakukan untuk orang-orang yang Anda mintakan. Jadi kita berlutut, kita memohonkan kepada orang-orang yang kita kehendaki. Nah, itu ya Bu ya. Terus penitensinya juga sama. Nah, terus terhadap orang-orang yang kita doakan, saya udah sampaikan, saya udah masukkan nama kamu udah mendapatkan indulgensi penuh dari Monsinyur. Nah, silahkan kamu menjalankan penitensinya ini seperti Salam Maria, ya kan, doa Bapa kami, 3 macam itulah. Nah, terus yang kedua, Bu Faria, tadi Ibu katakan begitu besar kasih Allah akan kerahiman ini. Di situ kan Bu Faria mengambil contoh satu ayat dari, kalau nggak salah, pokok anggur yang benar ya. Ya, tinggallah di dalam aku. Tetapi kan di situ dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang berkatakan, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu akan dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, lalu dikumpulkan orang kemudian dibakar. Jadi yang mana yang buat patokan kita itu Bu? Kan satu waktu dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita berada juga seperti yang tadi Pak siapa katakan, kita berada di luar daripada lingkaran itu, seperti dalam tanda kutip kita melakukan suatu kesalahan, kita di luar daripada itu. Nah, apakah setelah
begitu kita keluar daripada itu, kita langsung dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api kemudian dibakar, atau kerahiman ilahi itulah yang kita berpatokan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Cepi untuk sharingnya tentang indulgensi tadi. Nah, pertanyaannya kan tentang bagaimana kita mengalami kerahiman ilahi kalau kita di luar, pas kebetulan kita jatuh dalam dosa. Begitu ya saya ringkasnya ya. Nah, baik. Teman-teman, kalau tadi memperhatikan, saya bilang tadi dari awal, itu saya mengatakan bahwa manusia itu lemah. Kenapa lemah? Karena kita tidak tahan uji. Yang begitu Allah mencintai kita dengan begitu besarnya, tapi Allah juga memberikan kebebasan kepada kita. Kita itu enggak dipaksa untuk harus ikut terus Tuhan. Tetapi Tuhan, marilah datang kepadaku. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa konsisten? Itu kelemahan manusia adalah seringkali jatuh dalam dosa. Ya kan? Tuhan itu juga tahu bahwa kita itu masih lemah karena kita masih ego, kita masih punya keinginan-keinginan gitu. Kita untuk menyamakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu susah sekali. Saya juga akui bahwa itu susah sekali. Nah, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Ya, di saat kita jatuh, cepat-cepatlah kita sadar akan kejatuhan kita, kemudian bagaimana kita berrekonsiliasi dengan Tuhan. Yang saya seringkali menggunakan kata-kata yang gampang buat saya. Kalau kamu nyasar salah jalan, cepat cari U-turn, balik arah. Yang penting itu sadar bahwa, saya salah. Cepat-cepatlah cari putar arah, putar balik, menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi saya juga bilang kan, puji Tuhan kita orang Katolik diberi sarana sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Dan itu terbuka untuk kapan saja. Kita terbeban, kita punya suasana hati yang nggak enak, kita boleh kok datang kepada Tuhan. Nah, dalam jalan salib, kita juga melihat Yesus sebagai manusia ya juga mengalami jatuh bangun. Nah, itulah contoh real Yesus memberi contoh kepada kita di saat Yesus menjadi manusia seperti kita, ternyata juga enggak gampang jatuh bangun. Nah, pertanyaan yang harus kita ingat adalah Yesus, engkaulah andalanku. Di saat kita mengandalkan Tuhan, ya, kalau kita ingat bahwa kita itu lemah, kita seringkali jatuh, maka jangan pakai kekuatan kita sendiri. Maka kita minta tolong Tuhan. Yesus, engkaulah andalanku. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita jauh lebih kuat. Artinya kalau kita mau jatuh dalam godaan, kita ingat, oh iya, saya ini harus mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu yang mana? Kita kan dikasih hikmat. Dikasih hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Maka Pak, normal sekali, manusiawi sekali, kalau kita itu masih lemah, seringkali jatuh. Yang penting bukan jatuhnya. Maka Yesus memberi contoh kepada kita, jatuh sampai 3 kali. Enggak penting jatuhnya, tapi sampai ke gunung Golgotanya itu. Jadi memang kita harus berjuang terus-menerus untuk memurnikan hati kita. Itu memang enggak mudah. Saya akui, saya aja juga masih setengah mati, susahnya. Ya, tetapi semakin kita sering bersatu dengan Tuhan, dengan Ekaristi, karena kita bersatu dari hosti itu, inilah tubuhku. Dalam Mazmur juga bilang, aku akan menopang kamu sehingga kamu tidak akan jatuh sampai tergelitak. Seperti itu. Semoga menjawab, Pak. Terima kasih, Pak Cepi. Terima kasih, Bu Faria. Oke, terima kasih Bu Faria, Pak Cepi.
terima kasih atas pertanyaannya dan sudah dijawab sama Bu Faria. Teman-teman, pada akhirnya kita udah di ujung acara. Sekarang udah jam 9:05. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pengajaran ini dengan doa penutup, kita mau foto bersama dulu ya, teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman yang belum menyalakan kameranya, wajah-wajah Bapak Ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, silakan dinyalakan. Saya akan dibantu oleh Bro Thomas untuk mengambil foto kita. Silakan Bro Thomas, mungkin bisa diarahkan. Bro Thomas, mungkin bisa arahkan. Ada 3 slide Bro Thomas. 2 sekarang. Oke, senyumnya Bapak Ibu. Sorry. Sorry, dengan siapa tadi? Sorry, dengan siapa tadi? Bisa di Ya, terima kasih tadi. Maaf. Bro Thomas sudah, Bro Thomas. Bentar, belum. Saya pakai belum. Diulang lagi ya? Ibu Sisilia Wening. Silakan diarahkan Bro Thomas. Videonya dong. Oke. Ayo Bro, udah. Udah Bro. Udah Bro Thomas. Oke. Cukup Bro. Oke. Udah belum Bro? Oke, mungkin udah. Kita akhirin aja pertemuan kita malam ini. Kita doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Bu Yuan. Silakan Bu Yuan, mungkin bisa memimpin. Mari kita tutup pertemuan kita malam ini dalam Tuhan kita Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sumber kebahagiaan sejati. Pada malam hari ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dalam pertemuan ini. Engkau menghendaki agar kami semua bahagia. Ya Allah, baikan-Mu yang tak terhingga dalam menebus kami sebagai umat manusia melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan Raja Kerahiman. Engkau rela menjadi manusia dan meninggalkan tahta surgawi demi cinta-Mu pada kami yang lemah ini. Semoga kami semua mendapat cinta-Mu yang luar biasa. Kuatkanlah kami yang lemah ini agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami berkembang dalam kekudusan seperti yang Kau kehendaki. Ya Yesus yang Maha Rahim, Engkau andalan kami, dampingilah kami. Semoga kami semua hidup dalam kekudusan, murnikan, sucikan, dan kuduskanlah pikiran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.